Nggak Kenapa apa-apa nggak mau lah. ikut Banyak. Yesus? Sebab ikut Yesusnya bang lebih macam kita lebih bagi pelajaran bang macam tu. Kenapa nggak mau ikut Yesus? Lah, aku kan sudah bercakap, aku sudah ikut lah loh dari dulu. Kalau ikut berarti mau dibaptis. Ya nanti aja bang kita baptisnya ya. Kirim salam aja sama kamu, boleh? Boleh. Awaknya ganteng sekali. Oke. Makasih ya. Bawa dulu ya. Oke, baik Mbak Lina. Vatikan yang kedua kali, Vatikan 100%, tapi di Timor Leste 95% di Timor Leste. Vatikan kedua. Ya, Vatikan kedua, orang Timor Leste. Makanya saya jempol KKRK. Saya tidak mau omong banyak ya. Bersyukurlah Tuhan memberkati kamu yang bukan 100 kali, 10 kali, 100 pun. Amin, amin. Terima kasih doanya. Ya. Kalau kalian suatu saat umroh, maka nanti kemungkinan akan menemukan ada yang jual kencing unta dan susu unta. Bukannya mayoritas ulama sepakat bahwa berobat dengan sesuatu yang haram atau najis, hukumnya tetap haram. Apalagi hanya sekedar coba-coba gimana rasanya kencing unta. Nih, kencing unta nih. Kencing unta. Mengikuti Yesus, percaya Yesus yang disalibkan, betul? Ya, harus mengikut Yesus. Ya, mengikuti Yesus. Kalau tidak mengikut Yesus, binasa, kakak. Ya. Coba saya mau dengar. Aduh, ada call lah kejap ya. Nah, sekejap, nggak apa-apa. Sabar teman-teman, siapa tahu dia login dalam waktu dekat. Udah tanya iman Kristen aja lah. Yang kayak gini tanya aja lah. Pelan-pelan ya. Oke, tahu tapi malu. Betul juga. Silakan. Apa aku cakap tadi ya bang? Gini kak. Kalau kakak tidak berani mengakui Yesus Kristus secara terang-terangan, Yesus pun tidak akan mengakui kakak. Iyalah bang, sebab tuh itu pilihan kita bang jam tuh. Bagaimana mau cakap abang? Dalam hati kita tuh kan sudah dibagi peterangan, jadi abang harus juga paham kan. Kalau kita bagi ucapannya kan kita cakap sudah jalan yang lurus bang ya. Siapa jalan lurusnya kakak? Ya abang pikir aja sendiri. Yesus yang kan? bagaimana? Bilang aja jalan Yesus. yang- Bilang aja Yesus. Ya, iya bang. Yesus bukan jalan lurus, jalan kebenaran. Oh jalan kebenarannya bang. Dan Aduh, hidup. Ini Mbak Linanya sudah tua loh. Dan kekal. Ya kekal ya bang. Oh. Kenapa apa-apa nggak mau lah, ikut Bang. Yesus? Sebab ikut Yesusnya bang lebih macam kita lebih bagi pelajaran bang macam tu. Kenapa nggak mau ikut Yesus? Lah, aku kan sudah bercakap, aku sudah ikut lah loh dari dulu. Kalau ikut berarti mau dibaptis. Ya nanti aja bang kita baptisnya ya. Kita baptis aja 2 orang aja bang, jangan payah di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih Kalina ya. Terima kasih Ya, banyak ya. terima kasih Saya ya. nggak. Kalina tidak mau tanya iman Kristen, sudah kan? Ya nggak apa-apa, nanti saya naik balik sebab saya ada temu janji ada orang mau bawa itu kereta. Baru aja sampai itu kereta Mbak Linanya, sudah telepon loh. Mbak Linanya ada beli Baru ya? kereta. Iya, baru Oke, supaya puji Mbak Tuhan. Linanya senang pergi gereja. Oke, amin, 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 Ya, amin. oke lah Mbak Linanya pergi bawa dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. banyak. Ya, Kirim salam aja sama kamu, boleh? boleh. Awaknya ganteng sekali. Oke, Mbak makasih ya. Linanya bawa dulu ya. Oke, baik Mbak Lina. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Nah, gak apa-apa teman-teman. Ya sabar. Gak bisa kita paksa teman-teman. Tapi kalau saya lebih pilih orang yang mau tahu tentang Yesus. Kamu tanya iman Kristen saja. Karena kalau saya membahas iman orang, saya takut masuk penjara teman. Kalau saya bahas iman orang lebih dalam, saya nggak mau masuk penjara bodoh-bodoh teman. Ya. Tapi orang bisa bertobat karena Injil. Ya.
Kita harus berhikmat teman-teman. Memberitakan Injil itu berhikmat. Coba kamu jelaskan ayat itu katanya. Nggak mau saya. Sekali saya jelaskan, asli saya penistaan teman. Betul. Pikir ya, teman-teman pikir. Oh RK gini-gini, bahaya teman, bahaya. Sekali saya jelaskan, saya penistaan habis teman. Langsung saya dilaporkan ke polisi teman. Jadi kita harus pahami apa yang harus kita jelaskan, apa yang tidak harus kita jelaskan. Jangan. Ya. Ya. Karena saya bukan di luar negeri lalu saya bebas ngomong dan lain-lain. Saya nggak berani teman-teman. Saya masih pingin hidup di Indonesia, serius. Ya, gitu ya. Saya lebih pilih bahas Alkitab daripada bahas yang lain-lain. Nggak mau sih. Takut saya. Kalau mau Alkitab ya dengan saya. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bukan yang lain. Oke, 2.600 orang teman-teman, bantu tap-tap layanan, tembuskan 500k teman-teman ya. Tembuskan ke 500k teman-teman ya. Ya, tembuskan ke 500k. Mana nih? Oke. Silakan. Gemoy. Makasih teman mawar-mawarnya dan kebanya. Agak berisik ya di sini teman-teman ya, agak berisik ya. Itu apa itu? Makasih Kak Love. Tuhan Yesus memberkati ya. Good morning juga. Bahas iman orang nanti saya masuk penjara bodoh-bodoh teman. Betul, waduh, gak ada ampun teman-teman itu. Silakan. Salve juga. Karena saya juga dipantau sama pastor-pastor teman-teman ya. Saya salah pengajaran, salah menyebut, saya bisa kena tegur. Ya. Ada pastor yang pembimbing saya yang betul-betul pantau saya di sini teman-teman. Jadi paroki saya, jadi saya nggak sembarang, saya sesuai dengan alurnya gereja Katolik seperti mana, masih ada batasan-batasan apa yang harus saya sampaikan dan apa yang tidak harus saya sampaikan. Ya, saya mengikuti alur gereja juga. Saya tidak sembarang menyampaikan di sini. Ya, silakan. Halo, selamat malam Kakak RK. Selamat pagi ke malam ini Kakak. Saya di Inggris Kakak. Selamat malam. Oh, selamat malam Kakak. Bagaimana Kakak? Silakan. Ya, kabarnya baik Kakak. Puji Tuhan. Kabar baik juga. Ya, amin. Saya setiap hari dengar Kakak RK punya omong bagus sekali. Ya. Terima kasih banyak. Saya juga saya aslinya dari orang Timor Leste. Oh, Timor Leste. Iya, Timor Leste. Saya rantau di Inggris, kerja di Inggris seperti anak-anaknya ya tahu sendiri aja toh kita anak rantau itu Kakak RK. Betul, hormat, betul. Bagaimana ya. Abang? Saya terima kasih kepada ini tuh? Kakak ini atau bukan? Oke, saya buka kamera saya ya Kakak. Biar hormat. kelihatan saya. Silakan. Oke. Saya orang Katolik. Puji Tuhan, silakan. Iya. Ini saya tunjuk ya Kakak RK. Hormat, puji Tuhan. Wah, hormat. Salve. Iya. Gracia plena. Yang ini saya orang Katolik. Asli orang Timor Leste, orang Katolik. Ya pasti, tidak mungkin Timor Leste yang lain-lain. Iya, Timor Leste ini Salve. ya 100% Timor Leste. Luar biasa. Ya, ini RK saya 100% kepada Kakak RK bahwa orang Katolik saya setiap hari Kakak Edis in TV dengan Kakak RK saya pantau terus. Ini mantap orang Katolik. Saya sanggup. Tapi saya orang Timor Leste dan saya kerja di Inggris di England. Ya. Tapi saya menghormati. Tapi saya kerja di dalam hati Tuhan itu tahu di dalam hati saya. Di mana saya, di situ ada Tuhan. Amin. Saya duduk juga,
itu ada Tuhan. Saya tidur juga Ada tuh. ada Tuhan. Amin. Luar biasa. Itu luar biasa. Ya, Sudah Kakak pemahaman Erka, yang dalam. saya orang Katolik, asli orang Katolik Timor Leste. Sama. Saya orang sama. Timor Leste. Tahu toh, Vatikan yang kedua kali, Vatikan 100%, tapi di Timor Leste 95% di Timor Leste. Vatikan kedua. Ya, Vatikan kedua, orang Timor Leste. Makanya saya jempol Kakak Erka. Saya tidak mau omong banyak ya. Bersyukurlah Tuhan memberkati kamu yang bukan 100 kali, 10 kali, 100 pun. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Ya. Terima kasih Abang. Iya, Kakak. Saya pamit dulu ya. Saya pantau Kakak terus. Hormat. Saya kerja 24 jam, tapi saya pantau Kakak Erka terus. Hormat. Itu Terima kasih saya. banyak. Ya. Terima Terima kasih, saya pantau ya Kakak. Kalau saya omong salah, kasih nasihat saya. Kalau saya salah, tegur saya orang ini, saya tidak bersih. Saya orang kotor. Kita semua. Tuhan itu di atas itu bersih. Betul. Bersih. Betul. Itu aja. Itu singkat aja Kakak. Kalau Terima saya kasih orang banyak. Timor Leste. Sama, salam kenal. Kita Salam global, kenal juga, Kak Eka. salam kenal juga. Salam kenal. Ya, begitu juga ya. Saya orang Timor Hormat. Leste. Sama Hormat. salam kenal. Kita Ya, Timor salam kenal sama-sama. Iya. Gitu aja saya. Hormat. Hormat. Oke. Apa teman-teman? Terima kasih yang kasih gift-giftnya, yang kasih mawar-mawarnya, 1 mawar, 2 mawarnya, terima kasih. Ya memang kita orang Katolik, kita punya aturan-aturan teman-teman. Ya makasih. Aturan-aturan, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang di luar dari batas. Ya, kita masih ada batasan-batasan apa yang harus kita sampaikan. Ya, makanya kalau saya, dan juga saya pikir ya berhikmat, kalau saya menyampaikan barbar ya saya bisa dipenjara. Nah, saya masih ingin hidup di Indonesia, ingin tenang di Indonesia, ingin masa tua di Indonesia, saya nggak mau ke luar negeri dan lain-lain. Karena saya pun dipantau sama pastor di sini. Kalau saya salah penyebutan, pengajaran terlalu berlebihan, saya bisa kena tegur juga teman-teman. Ya, karena Alkitab mengajarkan atau Bapak Gereja mengajarkan, tunduklah pada uskup, tunduklah pada imam-imammu, tunduklah pada gereja. Ya. Alkitab mengajarkan kita, dan Sakno Ignatius dari Antioquia mengajarkan bahwa tunduklah kepada para uskup atau pemimpin-pemimpin gereja. Saya sebagai umat awam, saya tunduk kepada pemimpin-pemimpin gereja saya, kepada uskup-uskup saya. Ya. Jadi saya tidak sembarangan mengajar di sini. Terima kasih banyak. Kita lanjut teman-teman. Selalu mengajarkan dengan kasih. Saya nggak mau mengajarkan dengan emosi dan kearogan dan lain-lain, nggak mau saya. Lebih membahas iman orang, saya takut sekali teman. Saya takut. Ya, takut ya, kita lebih mengajarkan iman orang itu takut, bahaya. Kita lebih fokus dengan iman kita sendiri. Silakan. 20%, 80% lebih dengan iman kita. Halo, selamat pagi. Saya kalau orang ngeyel, ya, kalau orang ngeyel baru saya babat, ya, baru saya mirroring pun dikit-dikit. Ya, nggak mau mirroring yang terlalu berlebihan, nggak mau saya. Ya. Dia ngotot ya saya turunkan. Ya, cukup. Makasih ya teman-teman gift-giftnya ya. Kita buka dalam 2 Samuel 24. Halo, selamat pagi Rocky Gerang, buka kameranya boleh? Silakan turun. Alfik silakan. Makanya banyak orang yang masuk Katolik teman, serius. Saya nggak biasa aja spill berlebihan. Kalau mau bilang banyak yang masuk Katolik, banyak. Ya, banyak. Hanya saya nggak mau spill di sini terlalu, nggak mau. Kenapa? Orang bukan cuma lihat pengajarannya, tetapi tingkah laku kita, cara kita mengajar. Karena kesaksian hidup kita itu lebih penting daripada yang lain-lain. Oh, orang Kristen itu kayak gitu ya, kok ngajarnya kayak gitu, kok kayak gini, kok
bukan ketika kita menjadi apologet, jangan membuat orang lebih membenci kita. Tetapi buat orang mengasihi pengajaran Injil itu. Paham ya? Saya nggak lama live ini hari ini. Soalnya saya mau buat ini teman-teman ini. Saya ada dekor rumah. Ya, saya ada dekor rumah. Jadi ini ada pakai stiker-stiker. Saya kayak tempel-tempel gitu teman-teman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan buka kameranya Pak. Silakan. Begitu saja, Bang. Apa pertanyaannya Pak? Buka kameranya dan ingin bertanya, silakan. Saya enggak mau bertanya, hanya sedikit ya berbincang-bincang saja begitu. Gimana? Ya, silakan buka kameranya Pak. Boleh, silakan. Silakan buka kameranya Pak. Aduh, maaf ya Pak ya. Maaf ya. Silakan lagi. Silakan naik. Oke teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Saya live-nya nggak lama teman-teman ya, karena saya mau tempel lagi wallpaper di dinding teman-teman. Di wallpaper di dinding saya mau tempel lagi. Halo, Bang Ran Kristen bukan? Bukan. Oke, mau buka kameranya nih Bang. Saya undang. Silakan terima Pak. Silakan, Abang. Terima. Pencet, simpan. Oke, silakan. Apa pertanyaannya, Pak? Silakan, mari kita diskusi. Silakan. Halo. Pagi Bang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Gimana kabar Bang? Oh, keren. Aku suka nonton Abang ini. Ya, gimana, Bang? Apa pertanyaanmu? Dengan iman Kristen, duduk tenang-tenang, Bang. Kameranya tenang, biar enak. Saya dari kebun Bang, makanya agak panas keringat. Apa pertanyaanmu, Pak? Silakan. Ini seputar apa kita bagus bertanya nih Bang? Seputar Bebas, apa nih, Anda mau bertanya tentang apa bebas, silakan. Tanya iman Kristen, silakan. Apa ya? Abang ada tema yang bisa saya pertanyakan kira-kira? Karena saya takut salah juga bertanya. Gak apa-apa, bebas. Kau bertanya iman Kristen ya silakan tanya. Bang, menurut Abang nih ya, kalau kita ini menurut Abang, kita sebagai seandainya seorang Muslim ya, kan rata-rata kita yang umat Muslim ini kan tidak mau berhubungan dengan seperti kayak, mohon maaf, kayak hewan yang diharamkan sama kami ya kan. Tapi ada tuh orang yang berani atau membantu memegang hewan tersebut, kena darahnya, kemudian mereka pelihara juga hewan seperti itu gitu. Menurut apa? Jadi gini Bang, ya berhubungan dalam arti jangan berhubungan gini Bang, itu tidak bagus Bang ya. Ya masuk colok lubang sana, cobok lubang sini dengan hewan itu tidak bagus, itu ajaran tidak benar. Bukan. Ya saya ngerti, tapi gini, bicara tentang berhubungan ya Bang ya. Jadi gini Bang ya, yang haram itu menurut pengajaran Alkitab adalah ketika sesuatu yang kau makan secara berlebihan. Dan yang kedua, yang haram itu ketika kau makan dan kau buang ke jamban, itu haram. Contohnya, air bisa jadi haram nggak? Bisa. Kalau dalam Islam, ya ada memang jenis-jenis air yang diharamkan. Nggak, air putih biasa. Air putih biasa itu bisa jadi haram nggak? Bisa. Kalau kau minum 5 liter dalam sekejap, ya kau mabuk air. Nah, sesuatu yang tidak berguna kalau berlebihan itu yang haram. Haram. Ya, itu haram. Sekarang saya tanya Pak, kencing unta haram atau tidak? Kencing, kalau untuk haramnya tidak, tapi dia bersifat najis. Najis nggak? Ya, kalau kencing najis.
Kenapa banyak orang yang minum kencing unta, Pak? Kencing unta. Mm-mm. Di mana itu, Pak? Bapak tidak pernah dengar? Bapak pernah lihat nggak orang ke Arab lalu minum kencing unta? Pernah lihat nggak? Kalau kencing unta sih tidak, tapi kalau seperti gajah, sapi ada. Kan ada hadis yang mengatakan boleh meminum kencing unta dengan dasar alasan bahwa bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Menurut Bapak minum kencing unta itu bagus nggak? Kalau secara umum sifatnya kencing itu tetap najis, Bang, apapun itu. Oke, najis ya. Saya pegang omongannya ya. Najis ya, Pak ya. Bagi saya najis. Oke, kita lihat ini, Pak. Kecuali ada ketentuan tertentu yang bisa membolehkan itu. Bentar, kita lihat, Pak ya. Ya, teman. Ya, teman. Nah. Bisa nangis. Nah, ini Pak, saya bukakan datanya, Pak ya. Ini Mustad Tapi jangan Ahmad. disalah kaprahkan tentang dia punya kalimat atau ini ya. Kalaupun memang menurut abang itu, bagi saya tetap najis yang namanya kencing. Tapi jika ada memang kalimat itu dibolehkan, kita perhatikan dulu dia punya setiap paragraf. Jadi kita tidak seenaknya mengatakan itu tidak boleh ataupun haram kan. Sahih ya Pak ya? Yo. Sahih ya? Lanjut. Ya, di sini dia mengatakan ya, Rasulullah bersabda ya, karena orang dari ini Uraina datang ke Madinah di zaman Rasulullah karena sakit perut. Anas bin Malik berkata, alangkah baiknya kalian keluar menuju hewan ternak unta, lalu kalian minum susu dan air seni unta. Ada Rasulullah di sini. Ya, terus. Ya. Makanya banyak orang yang meminum kencing unta atas dasar hadis ini, Pak. Banyak hadis ini. Coba dibaca bawahnya, Bang. Oke, kita baca bawahnya, ya. Maka mereka melakukan tersebut, mereka minum. Nah, kemudian Tersebut lalu keluar dari Islam dan membunuh penggembala Rasulullah dan menyembelih hewan ternak tersebut. Maka Rasulullah mengirimkan utusan mencari mereka, kemudian mendatanginya mereka dan memotong tangan dan kaki serta membutakan mata mereka. Kemudian mereka di kawasan panas bebatuan sampai mereka mati. Makanya ketika kalian bilang orang Kristen makan daging babi itu haram, kami nggak pernah minum kencing babi. Nah, jadi gini. Tapi kenapa ini kencing unta diminum? Gitu. Oke, gini. Silakan. Itu bahasanya tentang kencing unta. Kita lihat kalimat sebelumnya. Coba Bang lihat. Karena apa tadi dia? Karena sakit. Kan? Nah, Oke. Jadi gini. Silakan. Kita boleh makan babi, tapi jika, ya kan? Benar kan tuh Bang? Pak Abang pasti pernah tuh diskusi kalau live Abang nih, ya kan? Terus? Boleh kita makan hewan-hewan yang diharamkan agama, tapi dengan ketentuan tertentu. Oke. Untuk menyembuhkan penyakit. Ya, menyembuhkan penyakit, ya kan? Oke. Jadi minum kencing unta bisa menyembuhkan penyakit. Ya, kalau memang dia secara kedokteran memang dicek bisa menyembuhkan penyakit, berarti ada. Berarti Rasulullah benar. Bisa jadi. Gini. Kita langsung to the point. Ya, pernyataan benar, itu bisa jadi benar. Hadis di Sahih, kalau menurut klinis bisa menyembuhkan penyakit, minum kencing unta berarti Rasulullah benar. Ya, jika tidak ada cara lain. Karena kalau tidak sembuh menurut klinis berarti apakah Rasulullah salah? Kalau tidak sembuh ya, tapi kita tidak pernah dengar bahwa itu tidak sembuh kan? Karena kejadian ini sebenarnya sangat langka sih Bang. Nah, lihat baik-baik Pak. WHO ya, World Health, ini pusat PBB tentang kesehatan Pak. Penggunaan urin unta tidak memberikan manfaat bagi pasien kanker. Kemudian kita lihat, yang melakukan ini orang Islam semua Pak. Penelitian singkat dengan Ali Al-Zahrani. Ya, semua orang Islam yang melakukan penelitian, Abdullah. Kemudian kita lihat ini Pak, latar belakang. Pengobatan komplementer dari alternatif banyak digunakan di Arab Saudi. Salah satu praktek yang umumnya adalah penggunaan urin unta saja atau dicampur dengan susu unta untuk pengobatan kanker yang sering didukung oleh kepercayaan agama. Agama mana Pak? Ya, agama mana? Berarti kan Islam ya kan? Kamu yang ngomong ya. Tujuannya untuk mengamati dan menindaklanjuti pasien kanker yang bersikeras menggunakan urin unta
dan menambah. Jadi orang-orang ini bersikeras yang didukung dengan kepercayaan agama yang mengatakan urin unta ini tujuannya bisa menyembuhkan penyakit. Tujuannya itu. Sehingga mereka melakukan penelitian. Metodologi yang dipakai. Kami mengamati 20 pasien kanker, 15 laki-laki dan 5 perempuan. Ya, yang bersikeras menggunakan urin unta untuk pengobatan. Kemudian. Kami ada dokumentasinya, demografi setiap pasien, memberikan metode pemberian urin. Ya. Kemudian hasil dari minum kencing unta dan susu ini adalah apa? Semua pasien menjalani pemeriksaan radiologi dan pengobatan dengan urin unta, semuanya menggunakan kombinasi urin unta dan susu unta. Dan pengobatan berkisar dari beberapa hingga 6 bulan. Mereka mengkonsumsi 60 mili per susu unta. Tidak ada manfaat klinis yang diamati setelah pengobatan. 2 pasien mengembangkan penyakitnya, 11 pasien berubah pikiran dan menerima pengobatan medis biasa, konvensional, dan 7 pasien terlalu lemah untuk menerima pengobatan lebih lanjut. Mereka meninggal. Karena penyakit ya. Karena mereka jangan karena penyakit, jangan muter-muter, Pak. Enggak, saya enggak muter Bang, coba Bang. Gini, Enggak, Bapak ngerti nggak tujuannya? Ya, ngerti. Tujuannya ini adalah menindaklanjut. Ya, kemudian. Karena menurut pandangan agama, kepercayaan agama, Ya. bahwa meminum kencing unta bisa menyembuhkan penyakit sehingga ada tujuannya. Lalu dilakukan penelitian. Hasil dari penelitian itu orang tidak sembuh, melainkan ada yang betong. Nah, kemudian karena penyakit tersebut kan, memang penyakit kanker memang membunuh. Iya, tetapi di sini menurut kepercayaan agama bahwa meminum seni unta sesuai dengan hadis ini bisa menyembuhkan penyakit. Makanya ada tujuannya, penelitiannya. Artinya pertanyaannya bahwa perkataan Rasulullah atau perkataan dalam hadis ini sesuai dengan medis nggak? Bisa dibuktikan dengan medis nggak? Ya, saya spesifikasi kembali Bang ya. Dari bahasa tadi hadis ketemu sama riset tadi ya. Oke, santai aja Bang, Enggak, soalnya saya nggak suka muter-muter. Saya nggak muter loh. Mana ada bahasa muter? Membantah pun nggak ada kan tadi? Ya. Terus? Dari hadis Nabi tadi mengatakan ketika sakit perut. Terus? Nah, Sakit perut. Kita sangkut pautkan kembali ke medis ya. Untuk bahasa klinisnya itu dibahasakan ke risetnya kan, riset dari beberapa orang itu diobati untuk kanker. Berarti memang tidak semua penyakit cocok. Barang seperti itu. Gimana menurut Abang? Karena dicoba di kanker Bang kita tahu memang sifatnya membunuh. Tidak ada penyakit kanker itu yang sifatnya tidak membunuh, pasti membunuh. Hanya saja dicoba dengan kencing unta, mungkin saja alternatif lain tidak ada. Nah, karena berarti tidak cocok Bang memang dengan kanker. Penyakit itu. Gimana? Itu bahasa simpelnya Bang. Ya. Ya. Sekarang pernah nggak ada penelitian bahwa minum kencing unta orang yang sakit perut itu bisa sembuh? Nah, itu sama-sama kita cari referensi. Agak ada, Pak. Kita bisa bilang nggak ada juga, Pak. Nggak ada, Pak. Pak, dengar baik-baik. Kalau kencing unta itu bisa menyembuhkan orang yang sakit perut, pasti di apotek-apotek itu sudah dijual kemasan-kemasan botol kencing unta yang sudah disoda dengan susu unta. Lalu di situ dia bilang pengobatan alternatif. Bang. Lalu ditulis di situ kencing unta, urin unta dengan susu unta sudah disoda. Pasti di apotek-apotek atau ketika orang mengalami sakit perut, tidak perlu dia membeli obat-obat diare dan lain-lain, tidak perlu. Ada disediakan kencing unta di situ. Kan nggak ada. Bang, kalau saja di Indonesia ya Bang ya. Sekarang saya tanya, di Indonesia sekarang banyak nggak orang bawa kencing unta dari Arab? Banyak dong. Mana? Saya nggak pernah dengar tentang itu karena setiap orang pergi umroh haji nggak ada yang bawa kencing unta. Banyak saya nonton. Bapak nggak nonton di TikTok? Saya nggak pernah tahu tentang itu. Nah, kalau Ya, memang kencing unta ini bisa menyembuhkan sakit perut, tentunya di apotek-apotek terdekat itu sudah ada orang jual kemasan bermerek unta, Pak. Bang, kembali ya. Jangan ngegas, santai aja. Masa abang enggak, memang kayak gitu, memang dengan kalian harus kayak gitu. Terus, apalagi? Masalahnya ngapain kalau tadi orang yang kemasan berlogo halal bisa nggak dibuat kayak gitu?
Nah, jadi jangan dijauhkan kembali bang, jangan dilari-larikan bahasanya. Oke? Terus Bang, apa? gini, di zamannya Nabi sampai zamannya sekarang itu sudah banyak perbandingan riset, ya. Di zaman Nabi itu bang, tidak ada namanya pil-pil untuk obat sakit perut, sakit mah itu tidak ada. Hanya saja, ya ini dari saya pemahaman saya tentang sebuah hadis tadi, ya. Oke? Dengar bang, jangan abang. Dengar, bukan saya lain. dengar. Ini aku pasang kupingku di sini, Bang. Jangan fokus dong, fokus. Eh, Jangan Bang, saja. dengar Pak. Lihat. Kamu Kasih pamer muka abang, tampan muka abang. Nih. Gantian lah. Maksudnya abang terus. Kota itu boleh diminum dan boleh diabsorb menggunakan untuk rambut mereka, menyembuhkan rambut mereka. Sabar. Itu akan sembuh. Ayo. Ini banyak orang nih. Ini menyarankan minum kencing unta, Bre. Kalau kalian suatu saat umroh, maka nanti kemungkinan akan menemukan ada yang jual kencing unta dan susu unta. Bukannya mayoritas ulama sepakat bahwa berobat dengan sesuatu yang haram atau najis, hukumnya tetap haram. Apalagi hanya sekedar coba-coba gimana rasanya kencing unta. Nih, kencing unta nih. Kencing unta. Ulang. Bukan berarti Ulang. Ini Somat sendiri ngomong ya. Obat. tapi Ya. bukan berarti kencing unta itu ditampung ini dituangkan air susu. Abang dengar sendiri kan? Setelah tuangkan air susu, ditetes-teskan kencing unta. Mahal ya, jangan ketika lagi mau kencing unta, minum kencing unta. Banyak nih. Iya, benar-benar. Saya mengiyakan juga bang. Jadi Mana wajah kalian Bang? ini pikirannya di mana, Bang? Saya tanya, minum kencing unta ini pikirannya di mana, Bang? Sebentar. Jangan abang bilang pikirannya di mana, ya. Kita bahasanya bahasa realistis saja, jadi santai. Ya, bahasa realistis. Silakan gunakan bahasa realistisnya, Bang. Silakan. Abang jangan terlalu kok abang yang temperamen ke saya gitu. Gak Nah, ada segitu. temperan. Memang kami orang timur, nada kami begini, Bang. Gak usah baper, Bang. Enggak, saya biasa berteman sama orang timur. Iya, memang saya orang timur, nadanya begini, Bang. Gak usah baper, Bang. Enggak, Ya ya. aja. Saya enggak baper. Santai Makasih kita aja. orang. Gimana mau kembali ke situ kah? Nah, silakan. Nah, memang bagi saya tetap Ustaz Abdul Somad pun ngomong, dia bilang najis dan memang haram menurut saya. Tapi Enggak, barang dia bilang obat, dia bilang. benar. Abang ingat tak? Ustadz Somad bilang obat. Ya benar obat. Memang obat. Obat itu kan memang ada yang haram. dan Sekarang halal, kan kalau ada. itu obat, kenapa nggak jual di apotik-apotik dengan Nggak kemasan-kemasan mungkin. berlogo? Bang bisa bang. Kenapa? Di sini kita punya ulama. Seperti abang bilang tadi, abang percaya sama uskum. Somad kan Abang bilang tadi, ulama. kan? Ya, Somad kan iya. ulama kan? Iya, uskum. Abang percaya sama uskum kan? Nah, klinisnya membuktikan bahwa kencing unta itu adalah obat. Ya, memang tidak ada dikatakan Saya obat. tanya Ya? secara klinis membuktikan, Mbak, kalau Saya kencing tidak unta bisa adalah jawab obat. karena saya bukan dokter. Ya Saya karena tak memang sama kagak obat. ada. Kalau ada sudah dijual di apotik. Enggak, selain itu tidak ada juga perbandingannya kan itu zaman dulu, zaman Rasulullah sama zaman Kagak sekarang. ada sudah banyak riset. zaman itu. Nah sekarang Mana zaman ada? itu banyak orang sembuh nggak? Kita tidak tahu karena kita tidak melihat kan. Jadi kita tidak bisa bicara sembarangan. Kamu lihat nih, hasil akhir dari mereka minum kencing unta itu apa? Di zaman kapan itu? Coba lihat. Dipotong Ini yang kakinya, riset, Pak, riset. tangannya dipotong. Jadi potong. Abang fokus ke situ doang. Banyak penjelasan tentang itu, Bang. Ah, udah, nggak laku ah, turun. Ah. Nggak laku ah, turun. Cari yang pintar dikit lah, naik lah. Saya cepat live ini teman-teman, mau pasang ini. Oh, nggak ada yang naik ya, turun sih. Turun aja. Ini hari ini kok nggak susah banyak yang naik ini ya. Oke. Halo Om Kristen bukan? Halo Kristen bukan Om? Om satu? Oke turun. Silakan Bang Jimmy, Kristen bukan Bang? Halo, shalom pagi, Bang. Ya, salam. Bagaimana Bang? Mau nanya, Abang Katolik ya, Bang ya? Katolik. Mau nanya tentang api penyucian Ya, boleh, Bang? Abang Katolik atau Protestan? Iya, saya Katolik, Bang. Abang Katolik. Oke. Abang kalau Katolik, kalau api penyucian mungkin Abang tanya ke yang lain aja. Saya nggak terlalu mau membahas itu. Ya.
Oh iya, oke. Untuk lebih dalam, karena di sini ada Protestan juga yang seperti itu, ya, yang tidak percaya, dan saya fokus di sini untuk Islam. Kalau mau katekesi atau katekumen mungkin langsung saja ke yang Katolik, yang fokus membahas Katolik. Gitu. Oh iya, Lebih oke. banyak. Makasih, Bang. Saya nggak mau terlalu fokus. Terima kasih Bang ya. Maaf ya Bang ya. Shalom. Karena sensitif sekali Bang itu. Ya, sensitif sekali. Tapi kalau Katolik pasti saya percaya. Ya, tapi kalau bahas lebih dalam mungkin saya tidak mau bahas lebih dalam Bang. Ya, terima kasih Bang ya. Ya. Oke, silakan. Minum kencing unta biar sehat. Minum kencing unta biar perutmu terjaga. Halo, Fajri. Iya, kontrolnya Yesus. Terima kasih ya. Tuhan Yesus Kontrolnya memberkati Yesus. kamu. Tuhan Yesus memberkati Fajri ya. Iya, kontrolnya Yesus. Gak apa-apa. Tuhan memberkati Yesus kamu punya ya. kontrol kuda. Ya. Tuhan memberkati kamu ya. Iya, Tuhan Yesus memberkati kontrol kuda. Ya, memberkati. Terima kasih. Ya. Ya, jadi ya, sebagai manusia dia punya nggak? Punya. Tetapi jangan berpikir bahwa barang itu hanya untuk masuk ke lubang-lubang, kan enggak. Ya kan? Alat itu kan digunakan bukan hanya untuk masuk, karena otak kalian kan hanya untuk masuk. Coblos sana, coblos sini. Otak kalian kan selangkangan terus. Gini amat sih kualitasnya Uclim Ya. Jadi kualitasnya Uclim ya cuma gitu-gitu aja. Memang ketawain aja. Makanya teman-teman banyak yang masuk Kristen. Karena apa? Kualitas mereka semuanya begitu teman-teman. Karena banyak yang masuk Kristen teman-teman. Karena kualitas mereka semuanya begitu. Percaya enggak? Percaya. Kok kualitas mereka kok gini amat? Dikit-dikit demo, dikit-dikit boykot. Dikit-dikit haram, dikit-dikit geruduk. Makanya banyak yang ninggalin. Banyak yang masuk Kristen. Karena apa? Kelakuan dan kualitas mereka gitu semua. Nah, gitu. Jadi memang udah kalau mereka, Tuhan bilang, kalau kamu dibenci, kalau kamu dimaki, berkatilah mereka. Udah nggak usah ngapain, nggak usah marah. Santai aja gitu kan. Nggak usah marah. Santai aja teman-teman. Karena memang sudah dinubuatkan mereka seperti itu. Ya, sudah dinubuatkan mereka seperti itu. Oke teman-teman. Saya naikin lagi. Saya nggak lama live ini teman-teman ya. Cepat aja sedikit lagi saya live ini. 11. Ya Rabu ya. Ya Rabu. Selamat pagi Kristen bukan? Halo, Bunga Citra Lestari Kristen bukan? Ya, buka kameranya. Kristen atau Buddha? Saya Kristen. Gimana bang? Enggak jelas ini. Kamu dulu yang menghina. Siapa yang menghina? Dikit-dikit persekusi, dikit-dikit ngancam, dikit-dikit geruduk, dikit-dikit lapor polisi. Oh ya Tuhan. Kayak Tuhan kamu nggak ada saja dikit-dikit lapor polisi. Iya. Kayak Tuhanmu nggak ada aja lapor polisi dikit-dikit. Kecuali Tuhanmu ada. Ya ngapain kau geruduk-geruduk? Kayak Tuhan kamu nggak ada aja kamu geruduk-geruduk orang. Ya kan? Kecuali Tuhan kamu nggak ada, Tuhan kamu nggak mendengarkan seruan kamu. Baru kamu lapor ke polisi. Kalau polisi kan langsung mendengarkan seruan kamu. Ya kan? Kalau polisi langsung mendengarkan seruan kamu. Tetapi kalau kecuali kamu anggap Tuhan kamu nggak ada, Tuhan kamu nggak mendengarkan seruan kamu, ya tujuan kamu ya polisi. Iya. Kalau orang Kristen nggak biasa lapor-lapor, karena apa? Kami mengadu ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan, nggak perlu kami ke polisi. Ya kalau kalian kan Tuhan kalian ada nggak? Kan kagak ada dikit-dikit lapor polisi. Karena Tuhan kalian kan kagak ada. Nggak dengar. Gitu ya. Kalau kami kan nggak perlu lapor-lapor seperti itu. Nah, ngapain kami lapor-lapor kayak gitu? Silakan. Dikit-dikit
Oh, penistaan. Lapor polisi. Tuhan cengeng kali. Halo, kenapa kalian cengeng sekali teman-teman? Halo, Joken Kristen bukan? Selamat. Ya, silakan buka kameranya, Pak. Silakan buka kameranya, Pak. Ya, Bang. Ya, buka kameranya dulu, Pak. Silakan. Oke. Itu mie babi kah, Bang? Baru ngomongin babi, aduh si Enggak. ARK. Fotonya abang itu kayak mie babi jeroan gitu kan, kayak. Silakan. Ya, Kak. Otak lu udah makanan aja pagi-pagi. Apa? Kita diskusi apa, Bang? Silakan. Santai aja lah, nggak usah yang Ustadz ya? dalam-dalam. Hah? Yang dalam-dalam lah, Ustadz ya? Gak usah yang ini pusing saya dengernya. Yang biasa aja, yang ringan-ringan lah. Iya, Bang Joken Ustadz. Wah enggak, biasa aja. Oke, kalau ringan-ringan kita bahas Isa Al-Masih aja yang ringan-ringan ya. Waduh, tambah pusing tuh Bang. Gak apa-apa. Jadi mau bahas apa, Pak? Ini aja saya mau nanya nih Bang, sedikit aja nih, nggak lama. Menurut Abang ini, kalau Al-Quran itu yang bikin siapa sih? Ya, saya nggak tahu, Bang. Loh, Bang tahu coba. Saya nggak mau jawab. Kalau saya jawab nanti bilang penistaan, nggak mau. Kamu Islam ya, kamu yang tanya jawab lah. Ya enggak, maksudnya Harusnya kan, saya tanya, yang Al-Quran ini siapa yang buat? Gitu. kalau saya nih Bang, kalau ditanya misalkan, menurut kamu Injil itu ciptaan siapa sih, bikin siapa? Ya, Oke, bahasa Al-Quran, kan Alkitab itu, oke saya jawab ya. Alkitab itu ditulis. Iya, maksudnya tuh ditulis kan ada. Oke, Dari- contohnya Kitab Matius ditulis oleh Rasul Matius, Rasulnya Yesus Kristus langsung. Kitab Iya, Lukas ditulis kayak oleh gitu. Lukas. Kitab Ya, kayak Yohanes gitu. ditulis oleh Yohanes. Kitab Markus ditulis oleh Markus. Ya, mereka menulis berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari dari Yesus Kristus. Ya, Ditulisnya misalkan Kitab Matius ditulisnya tahun berapa? Ada tuh keterangan semua. Iya, maksudnya kayak gitu Bang. Jadi Mm-mm. kalau ditanya tuh, misalkan saya ditanya Injil datang dari mana? Ya, kalau menurut saya sih dari Sang Pencipta. Nah, kalau Abang ditanya kayak gitu, Al-Quran dari mana gitu? Kalau Al-Quran dari mana? Ya, minta maaf, saya nggak mau jawab. Oh, gitu ya. Jadi saya hanya memberikan sebuah logika. Kalau Al-Quran itu datang, jikalau Al-Quran itu datang dari Allah, ya kalau saya jawab, saya bermasalah. Tapi saya memberikan sebuah analogi, karena tidak ada salah manusia beranalogi. Dan juga bertanya. Ya. Kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah, tentunya Al-Quran tahu bagaimana cara selamat. Abang pernah baca Al-Quran nggak? Ya, silakan tunjukkan data Al-Quran itu menjamin keselamatan. Silakan. Bukan yang saya tanya itu. Iya, kan saya Abang- nggak mau jawab. Kalau kau bilang Al-Quran datangnya dari mana? Ya mungkin dari Allahnya kamu. Allah negeri Mekah. Ya kan? Ya mungkin kan ngomong Berarti sudah oke. Bukan mungkin. pernah Sudah jawab pasti kan? dari Allah negeri Mekah. Betul? Nggak, maksudnya dari Abang tuh apa? Iya kan Bapak tanya. Al-Quran berasal dari mana? Ya berasal dari Allah negeri Mekah. Allah Betul toh? Nggak salah toh? Orang bergambar maksudnya gimana sih? Nggak ngerti sih. Kan Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Betul kan? Allah negeri Mekah. Kan gini, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah dalam Al-Quran. Betul? Nggak ada negeri Mekahnya, Bang. Ada juga Ini. menyembah Allah tuh, Bang. Saya nggak ada. tunjukkan. Kalau kamu nggak percaya ya, saya harus tunjukkan data. Ini kayaknya mereka nih surah An-Naml ayat 91. Ini Pak, saya tunjukkan ya. Ini Pak, saya tunjukkan ya. An-Naml ayat 91. Ini Pak, saya tunjukkan ya. An-Naml ayat 91. Ya. Bapak baca sendiri kan? An-Naml ayat 91. Ya. Sesungguhnya jangan di-record Pak, jangan di-record Pak. Sesungguhnya jangan matikan dulu rekotannya Pak. Saya tahu kau mau jebak saya Pak.
Saya tahu kamu mau jebak saya. Matikan record kamu. Saya ini tahu, Pak. Matikan record kamu. Matikan record kamu. Enggak, bukan aku, bukan. Matikan recordan kamu. Santai, santai. Enggak ada yang ribet. Ini kebiasaan orang nih. Matikan record kamu. Rekaman layar kamu dimatikan. Bukan saya, Bang. Itu, coba lihat. Rekaman layar kamu dimatikan. Memang muka penjahat kamu. Turun. Ini muka penjahat nih. Makanya saya nggak akan terjebak. Saya tahu orang yang mau menjebak saya di sini, saya tahu. Makanya saya nggak asal di sini, teman-teman. Makanya saya bilang, kecuali saya di luar negeri, teman. Saya kalau di luar negeri, teman. Betul, teman. Ya. Saya bilang kalau saya di luar negeri, habis kalian ku blender kalian habis-habisan, teman-teman. Hanya saya ini gak mau sampai dengan harus berurusan dengan hukum dan lain-lain. Saya tahu orang mau menjebak saya itu, saya tahu. Karena apa? Sebelum saya mulai live ini, saya berdoa dulu. Saya tahu hikmat Tuhan kasih. Ini orang mau menjebak saya ini. Pertanyaan-pertanyaan orang itu saya tahu. Ada orang yang bertanya polos, ada orang yang bertanya ingin menjebak. Oh, kalau saya di luar negeri, saya bablas. Ngomong malas tahu. Saya tinggal ngomong aja. Berasal dari mana, saya tinggal ngomong. Itu kalian bakal sakit hati dengan saya, teman. Ya, makanya saya bilang, kalau saya di luar negeri, teman. Ya, kalian itu betul kukulitin habis-habisan. Banyak data sebenarnya yang saya simpan di sini banyak sekali. Hanya nggak mau saya. Ya, nggak mau saya. Nggak mau. Saya takut berurusan dengan hukum di Indonesia. Karena hukum di Indonesia ini tajam untuk minoritas. Kalau kamu ingin berdebat dengan akademis, ayo kita berdebat. Jangan dengan jebakan-jebakan yang ingin memenjarakan orang lalu di-record dan lain-lain. Ya. Ini bukan saya yang ngomong, Tuhan negeri Mekah bukan saya yang ngomong nih. Nih. Untuk menyembah apa? Menyembah apa ini? Tuhan negeri? Maka kan? Udah keras kayak air kerang kau nak. Rahang saya terlalu keras nih, mari. Nih, udah keras nih rahang saya nih, mari kan. Terlalu keras rahang saya, teman. Mau tes kah? Mau kita baku uji rahang kah? Kalau mau baku uji rahang nih, saya pasang rahang nih. Jadi kerjaan kalian itu ngejebak. Gak bisa jawab ngejebak, oh nanti saya laporkan kamu ke polisi. Karena apa? Ya kualitas kalian adalah lapor polisi. Halo bang. Nah, halo bang. Gel Kristen bukan? Bukan gitu bang. Barusan itu akun yang satunya kamu itu di mute biar nggak doubling begitu. Mana Bodoh ini sekali mute ya, kamu. akun saya mute kok, ini dua-dua mute. Yang ngomong cuma yang di sebelah kok. Itu Bilang aja mau ngejebak. interplay-nya aja yang kamu hidupi. Udah nggak tahu teknologi, turun kamu. Belajar lagi teknologi kamu. Jadi kalau orang record, teman-teman, dia masuk ke live, lalu dia record pakai live itu. Misalkan dia naik ke atas, dia ngomong, terus dia record, screen record. Nah, itu bakal doubling. Kalau pakai Android, bakal doubling. Kecuali dia menggunakan iPhone dan lain-lain, nah itu nggak bakal doubling. Ya, kalau dia menggunakan iPhone, dia nggak doubling. Tapi kalau Android, dia bakal doubling. Ketahuan tuh. Bang, kalau pintar, mau ngejebak saya, pakai iPhone, bang. Supaya nggak ketahuan doublingnya, bang. Kalau mau ngejebak saya, pergi ke konter, beli iPhone, bang. Baru ngejebak saya. Biar nggak ketahuan, bang. Ya. Gitu ya, bang ya. Pintar dikit, bang, kalau mau ngejebak. Silakan lagi. Rial, silakan. Kita tahu, teman-teman, mana orang yang mau ngejebak, apa kita tahu.
Makanya sebelum live berdoa, setutup live doa. Bersyukur ke Tuhan, kita nggak masuk jebakan jerat mereka. Halo Rial, Kristen bukan? Halo, selamat pagi Bang. Ya, Kristen bukan? Ya, Kristen Bang, aku Katolik. Aku mau nanya sedikit sih Bang. Katolik mana Bang? Aku Katolik Santo Petrus Oke, gimana Bang? di daerah Batam Bang. Ya, gimana Bang? Di Blok 2. Ya, gimana? Mau tanya apa Bang? Kalau bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, Abang tanya ke teman-teman Katolik yang lain. Silakan. Oke. Ya. Aku mau nanya ini aja Bang, masalah aku kan sering dengar room gini, kadang ada room sebelah yang masalah ada yang menjelaskan Bapak itu Yesus, Roh itu Yesus. Jadi masalah Tritunggal itu aja sih Bang. Oke. Jadi gini Bang. Nah, kita kan kurang belajar masalah itu kan, jadi mau pingin memahami aja Bang. Jadi Yesus itu bukan Bapa Bang. Peranannya bukan, Yesus bukan Bapa. Bapa itu sang sumber Pak. Sang sumber itu artinya roh. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya. Yesus kan adalah manusia, memiliki dua kodrat, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tetapi sang Bapa itu kan bersemayam yang tidak bisa digapai oleh siapapun. Ya, simpelnya manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Tubuh bukan jiwa, roh bukan jiwa. Tetapi hakikat dari tubuh, jiwa, roh adalah manusia. Nah, hakikat dari Allah adalah Bapa, firman-Nya dan rohnya yang suci. Nah, tetapi firman itu bukan Bapa, Bapa bukan firman. Yesus bukan Bapa, lebih tepatnya Yesus bukan Bapa. Firman itu adalah Allah, tetapi Yesus manusia. Yesus itu bukan Bapa. Karena Bapa itu cahaya yang tak terhampiri. Karena Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Yesus bisa dihampiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti manusia nggak bisa menghampiri Bapa sampai sekarang ini. Tetapi Yesus itu sungguh-sungguh manusia, ya, makanya bisa dihampiri dan dilihat dan bakal dilukis seperti ini. Itu logika. Jadi Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, tetapi hakikat itu adalah Allah. Oke. 1 Timotius 6 ayat 16. Sang Bapa itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yohanes 1 ayat 18. Tidak semua orang dapat melihat Allah. Nah, Yesus kan sungguh-sungguh manusia. Kalau Yesus adalah Bapa, kenapa bisa dilihat? Kenapa bisa dihampiri? Karena Yesus sungguh-sungguh manusia. Manusia Yesus. Gitu Bang ya. Itu Tritunggal secara singkat gitu. Jadi Yesus bukan Bapa. Itu paham sabialis. Makanya gereja Katolik sangat menganatemakan orang yang memiliki paham sabialis. Karena mereka memberitakan Yesus yang lain. Gitu Bang. Simpelnya. Makasih ya Bang. Tapi penjelasan tentang Tritunggal bisa buka YouTube saya, banyak penjelasan. Oke. Makasih Bang. Salam. Shalom. Gitu ya. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami itu dengan baik. Ya. Kalau ingin memahami Tritunggal, jadi 3 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, tetapi Yesus bukan Bapa. Siapa bilang Yesus Bapa? Kalau Yesus adalah Bapa, berarti yang mati di kayu salib adalah Bapa. Dunia kiamat dong. Oh Bapa terhampiri kok bisa mati? Karena Alkitab mencatat yang mati adalah kemanusiaannya. Kecuali Alkitab mencatat yang mati adalah cahaya kemuliaan yang tak bisa terhampiri. Kan mati dalam keadaan sebagai manusia, berarti Yesus bukan Bapa. Kecuali Yesus mati dalam keadaan sebagai roh. Yang tak terhampiri, berarti Yesus adalah Bapa. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya udah malas saya debat dengan Wanes ini, sebenarnya udah malas dengan Jesus Only, dengan Malikil, dengan Mikana. Udah malas saya. Udah biarkan mereka tersesat dengan kesesatan mereka, ya urusan saja, tersesat aja di situ. Ya. Yang bohong mereka aja nggak ada gereja kok. Gereja mereka di restoran kok. Gimana mereka mau menjalankan amanat agung? Mengerti siapa Allah,
yang mereka ajak gak ke gereja. Gereja mereka aja masih di Tritunggal. Alkitab yang mereka pakai aja Alkitab Tritunggal. Ya, tetapi sudah ada bagian seperti Pak Justin dan lain-lain mereka yang tanganin. Ya, saya udah malas. Itu aja lagi yang dibahas juga itu. Yang penting saya urus di daerah mayoritas ini aja lah. Gitu. Halo, selamat pagi, Kristen bukan? Muslim, Bang. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Bentar, Bang. Ya, silakan. Ya, pagi, Bang. Pagi. Kalau di keyakinan Abang, barusan kan ya, Bapa adalah bukan Yesus gitu, Bang ya? Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Kalau Abang sendiri meyakini Yesus sebagai apa, Bang? Yesus bukan Bapa. Yesus Bukan itu Bapa. Yesus itu adalah memiliki dua kodrat, firman Allah sebagai sang ilahi dan juga kodrat manusia. Manusia tidak bisa menambah kodrat memiliki dua kodrat, tetapi Allah bisa menambahkan memiliki dua kodrat. Oke, Bang. Yesus bukan Bapa gitu kan? Yesus bukan Bapa karena di situ peranan Bapa. Jadi kalau di situ seandainya adalah- Yesus bukan Dengar Bapa, dulu. Kamu Iya. kan minta penjelasan, dengar dulu. ya udah lanjut. Kalau kamu mau kencang-kencangan dengan saya pun suara lebih kencang. Ya udah lanjut. Itu. Coba ngejelasin gimana lagi? Yesus itu kan bukan Bapa. Siapa bilang Yesus itu Bapa? Bapa itu kan sang sumber bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau saya bilang Yesus itu Bapa, yang disalibkan itu bukan Bapa. Karena di dalam Alkitab memiliki peranan-peranan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti tiga Allah. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang di dalamnya memiliki firman, dalam kebaghapanaannya memiliki rohnya yang suci. Siapa Yesus Kristus? Firman yang menambahkan rupa manusia. Bapa tetap bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kira-kira menurut Abang lebih kuasa mana antara firman dengan sang sumber, Bang? Ya, kalau bicara dengan sang sumber, ya apakah Ya. Anda menyangka bahwa Bapa itu adalah Allah? Enggak, saya nanyain sang sumber, kata Abang. Ya, Tadi semua Bapak itu berkuasa. adalah Siapa sang bilang, sumber. Siapa bilang tidak berkuasa semuanya? Atau gini, Bang, Tuhan Kan yang sesungguhnya ketiganya itu Yesus adalah apa Bapa Esa. gitu aja. Ketiganya adalah Esa. Iya, di antara ketiga ini Tuhan yang sesungguhnya yang mana, Bang? Ya, ketiganya adalah Esa. Bapa, Firman, dan Berarti Roh ada Kudus. tiga Itu Tuhan. adalah Esa. Bukan tiga Tuhan, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Satu Allah Barusan saja, Abang yaitu Bapa yang menyebutkan memiliki adalah firman tiga dan rohnya yang suci. ketiganya. Berarti Ya, yang namanya ketiganya adalah yang Esa. Iya, berarti Kesatuan ada yang unity. tiga Tuhan. Siapa Kan bilang tiga berbeda. Tuhan? Siapa Kan Bapak bilang tiga beda. Tuhan? Bapak bukan Pemahaman kamu Yesus. tentang Tuhan ini apa? Loh, enggak, tadi Abang mengatakan Yesus bukan Bapa, betul? Yesus bukan Bapa. Iya, makanya di Ya, antara tetapi ketiga Bapa berbeda memiliki ini, firman dan memiliki rohnya yang suci. Iya, saya paham, Bang, bahwa yang berbeda. Turun. Hakikatnya adalah Allah. Jadi mereka menyangka bahwa Bapa itu adalah Allahnya mereka. Gitu kan? Kau yang gak paham tuh, siapa yang gak paham? Ya dia yang gak paham, malah saya ladenin orang yang kayak gitu. Itu hanya mau bertanya itu, gak mau ditanya itu orang-orang kayak gitu. Iya saya paham, tapi gak paham-paham betul. Turun aja. Halo Damar Huang, Kristen bukan? Selamat pagi. Shalom, Pagi, Bang Kristen Erkan. bukan? Salam, Kristen bukan Bang? Iya, Kristen Bang, Kristen. Kristen Bang, Gimana, Kristen, Bang? Kristen. Ya, mau nyampein apa Bang? Ya. Sedikit mau bertanya ini Bang Erkan. Kira-kira untuk menjadi seorang apologet ini bagaimana ini, mau belajar di mana ini biar bisa kayak Bang Erkan ini? Itu aja Bang, kuncinya Saya gimana? paling beli-beli buku Bang, buku-buku kayak begini Iya. saya beli, saya baca sendiri. Terus saya, begitu aja saya. Terus berdoa, udah itu aja. Oh iya Bang. Terus Gimana jadi ya itu sih, apologet Bang? itu bukan kita mengandalkan ilmu kita, enggak. Jadi apologet Bang. itu bukan bicara tentang menang atau kalah di debat, bukan. Jadi apologet itu berpikir bahwa bagaimana kita bisa memenangkan jiwa dengan cara yang kasih, itu aja. Kalau bagaimana itu saja, nggak ada yang lain sih. Membaca, siap. berdoa, udah itu aja. Siap, Tapi Bang. harus siapkan mental. Mentalnya apa? Salah bicara ya masuk penjara.
Gitu. Ya itu sih. Justru yang itunya sih Bang RK yang jadi problem bagi yang pemula-pemula yang jadi apologet ini. Mungkin di situnya aja. Apalagi kalau artinya kan kurang materi, ya bisa saja itu. Ya. Bisa salah ngomong, nggak tahu mau ngomong apa itu aja sih. Intinya jiwa kita adalah ingin membawa orang pada Yesus. Hati kita Betul. tahu mana orang yang tidak mau memberitakan Injil, mana orang yang mau mendengarkan Injil, mana orang yang tidak mau mendengarkan Injil, hati kita tahu. Jadi apologet sebenarnya apologet dengan pendebat itu berbeda. Iya Bang. Kalau apologet lebih banyak dia menjelaskan iman dia, itu murni. Ya, tetapi pendebat ini ya dia bisa menyerang juga. Nah, kalau apologet kan dalam bahasa Inggris kan defense. Ya, kita mendefense, orang bertanya kita defense. Gitu Bang ya. Tetapi kalau memang kita rasa kepepet ya orang ini sudah ngeyel ya udah mirroring aja. Tapi mirroring pun hati-hati, kalau kita mirroring bisa masuk penjara. Betul Bang. Ya, kecuali kita di luar negeri Bang, kita bebas ngebacot apa, ngomong apa kita bebas. Ya kalau kita masih di Indonesia ya jaga-jaga bicara, karena salah bicara ya kita masuk penjara udah. Betul Bang. Kira-kira kemarin nih persiapan Bang Ergen kira-kira berapa lama nih Bang kemarin? Artinya Saya memang bisa ini yang saya memang sekolah teologi. Dulu saya pendeta, sempat sekolah pendeta, sekolah teologi selama 6 tahun. Ya, tapi memang setiap orang punya panggilan berbeda-beda. Saya jadi pendeta selama 12 tahun lebih. Jadi pendeta dan ketika saya belajar iman Katolik, ya, saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang Katolik. Ya, dan sampai sekarang menjadi umat awam saja. Berarti memang dari dasarnya memang matang ya Bang ya. Dasarnya belajar dulu. Iya Bang. Sekolah pendeta STT, sekolah STT. Oh iya Bang. Sekolah STT. Tapi ketika itu aja belajar sih Bang. Katolik ya saya banyak buku Katolik yang saya pelajari dan lain-lain. Ya. Masih banyak yang ketika belajar Katolik saya merasa saya masih banyak yang kurang. Iya. Kebetulan juga sih Bang. Kebetulan pelayan juga sih di gereja, tapi kalau saya bandingkan sih dengan keseruannya kayaknya nih jadi apologet ini kayak lebih seru ya Bang ya, karena memang berhadapan dengan ya banyak orang. Ketika belajar menjadi apologet berbeda dengan ketika kita sekolah STT. Beda. Iya. Ya, sekolah STT berbeda dengan apologet karena apologet kalau ini kita banyak teori, tapi apologet ini akan banyak kita temukan pembelajaran yang baru. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu yang betul-betul buat kayak rasa gimana ya, yang membuat aneh-aneh lah, pertanyaan aneh-aneh lah gitu. Iya betul Bang. Mesti belajar filsafat juga ya Bang ya? Saya filsafat saya belajar sedikit-sedikit. Ya, karena saya sekarang udah Katolik ya saya belajar filsafat sedikit-sedikit. Tapi enggak lebih banyak saya menuju ke teologi. Karena ada alasan juga. Memang sedikit-sedikit saya belajar filsafat, tapi lebih banyak saya ke teologi. Siap Bang. Ya pada intinya sih Bang ini kagum sih sama Abang, masih muda terus kuasain agama begitu. Itu sih yang menjadi motivasi aja sih Bang. Sama-sama. Ya Bang, tetap semangat ya Bang, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak. Shalom. Shalom. Oke teman-teman, kayaknya saya harus istirahat. Saya kayaknya nggak kuat lama ya. Nggak tahu hari ini saya kayak lemas banget ya. Lemas banget saya hari ini teman-teman. Nggak tahu kenapa. Jangan lupa follow Bang RK ya. Saya lemas banget. Nggak tahu kenapa saya bisa lemas ya hari ini. Dari kemarin habis live itu saya lemas badan saya. Cepat lelah. Kayaknya saya harus istirahat dan tidur cepat supaya besok pagi bisa fit lagi dan diskusi lagi. Ya. Masuk UGD aja Bang RK. Kamu yang masuk UGD, jangan saya. Kamu aja. Kamu aja yang masuk UGD. Kamu bilang saya. Vitamin. Iya vitamin. Saya minum vitamin juga. Hanya memang. Makanya saya mungkin hari bulan Mei ini. Saya mungkin rencana mau ke Jakarta. Mau istirahat di sana kayaknya. Mau berobat dulu di Jakarta. Karena di sini rumah sakitnya TPD. Jadi agak pelayanannya kurang bagus sekali. Jadi mungkin saya mau ke Jakarta, mau istirahat saja mau berobat di Jakarta aja.
Bupati Jakarta, mungkin saya 1 bulan kah, 3 minggu kah di Jakarta. Ya. Saya kecapean. Kayaknya saya istirahat teman-teman, udah nggak kuat ya, udah nggak kuat banget saya. Cepat lelah saya ya. Mudah lelah saya. Kak Lovely, terima kasih banyak ya Kak Lovely, Kak Yani, terima kasih. Bang Kak Veto, thank you banyak ya. Kakak siapa lagi? Kak Natasha, Kak siapa lagi? Kak Eliza, terima kasih. Kak Felicia, terima kasih ya Kak Felicia. Terima kasih ya. Banyak minum air putih Bang. Ya, saya kayaknya istirahat dulu. Udah mau periksa lengkap, tapi bagian tenggorokan aja. Tenggorokan ini saya udah lama nggak sembuh-sembuh nih, nggak jelas nih. Ya, makanya saya mau udah periksa di RS tapi belum ada perubahan sama sekali. Kayaknya harus ke tempat-tempat mau mati. Ya, tapi saya bangkit kan. Live nguras energi, betul. Nguras energi. Nguras energi. Nguras energi banget. Nguras energi banget ini. Kalau sore saya bisa live, saya live. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ya. Kena azab. Jadi kau tidak pernah sakit. Kalau kau sakit, saya bilang kau kena azab juga. Oh enggak, mungkin harus minum susu unta mungkin. Saya coba cari ya susu unta dan kencing unta ya. Siapa tahu tenggorokan saya bisa sembuh. Ya. Tapi saya rencana ke Jakarta mau cari B2 yang dijual sama orang-orang Batak apa, wah itu enak itu, saya mau cari dulu ya. Nah, pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, gas, Pasar Senen. Nah gas kita di sana, makan B2, cari B2 panggang begitu kan, BPK, babi panggang kar, enak apa? Pola tidurnya diperbaiki. Saya tidur cepat kakak. Saya tidur itu jam 9 itu saya sudah tidur. Sedikit lagi 1 M nih teman-teman. Jam 9 itu saya sudah tidur teman-teman ya. Saya sudah tidur. Saya sudah tidur jam 9. Tapi memang tenggorokan saya mungkin sering bicara. Agak bermasalah tenggorokan saya. Jadi memang harus istirahat ini. Masak rica-rica. Wih enak itu rica-rica teman-teman. Enak itu. Enak banget itu ya. Udah gak kuat saya. Iya kayaknya luka di tenggorokan. Ada luka di tenggorokan ini. Memang saya harus istirahat. Dan memang kayak berobat dulu. Cepat gak enak. Memang ya kurang minum air kencing unta kayaknya ini. Agak sedikit gak enak ya. Jadi kalau omong itu kayak sakit di sebelah sini. Sakit di sebelah sini nih. Ya kak, kamu minum vitamin D3. Sudah, saya udah ada vitamin banyak. Mau minum lemon, tapi nanti lari ke asam lambung saya. Jahe boleh. Saya kalau minum lemon, itu lari ke asam lambung. Jeruk nipis, lari ke asam lambung itu. Nah ini, kalau moke ini saya tidak tahu ya. Bisa kasih matang di sini kan tidak ya? Mungkin bisa ya. Kalau orang dulu tuh kan bilang kalau moke yang keras betul itu, arak yang keras betul itu kalau diminum, mungkin bisa langsung kasih masak. Yang luka itu bisa langsung kayak kasih sembuh mungkin ya. Jangan moke kawan. Minum sop babi. Tiap hari ini saya cari sop babi. Kencur ya. Sudah berapa kali. Saya kencur itu saya pakai kunyah. Kencur saya pakai kunyah. Tapi itu juga nggak sembuh. Belum sembuh. Saya nggak sembuh itu. Antibiotik. Antibiotik ini saya minum sudah terlalu banyak teman. Kayaknya memang saya harus berobat lagi nih. Gak bisa saya. Kalau saya nggak berobat ini bisa sakit berkepanjangan. Mengganggu live kayak begini mengganggu sekali.
Saya konsumsi kunyit juga, kunyit campur madu. Tapi nggak sembuh juga. Mengganggu sekali nih. Tenggorokan saya nih. Susah. Segala obat-obat kayak kunyit, jahe. Tiap hari jahe itu, wedang jahe itu tiap hari saya minum. Gitu. Enggak sembuh. Kunyit itu tiap hari saya minum madu kunyit. Apa lagi? Kunyit, apa ini semua saya minum. Memang harus ke dokter sih, ke dokter lagi saya ini. Awalnya bermula dari batuk. Batuk selama 4 bulan lebih, sembuh, batuknya reda, nah lari ke kayak radang nih. Kayaknya memang saya harus ke rumah sakit. Double lagi. Kayaknya rumah sakit IPD di sini. IPD. Oh, daun sirsak betul ya. Paru saya bersih, udah bersih, paru saya udah bersih. Sudah cek paru saya, udah bersih. Paru saya udah bersih. Udah bersih. Bajaka sudah. Jahe merah udah, lengkuas udah semua. Udah makan mentah-mentah lagi, nggak perlu masak-masak. Makan mentah saya, ada luka tuh, iya ada luka. Kencur udah pakai kunyah, nggak pakai parut lagi. Kunyah saya kencur, makan. Nggak sembuh juga. Kayaknya memang saya harus berobat lagi. Tapi ke rumah sakit yang bagus kayaknya. Rumah sakitnya nggak ini ya teman-teman ya. Makasih ya Kak Yani ya. Baik kali Kak Yani. Ya, istirahat saya kayak memang nggak bisa. Saya biasanya puasa. Saya puasa, hari ini saya puasa tapi kayaknya udah nggak kuat. Nggak kuat. Biasanya saya puasa, hari ini saya puasa. Rabu kan. Rabu saya puasa. Hanya memang udah ingat Sudes gak? Ingat dong si Sudes. Sudes ini agak ribet-ribet juga Sudes. Sudes. Saya sudah banyak antibiotik, obat-obat ini saya minum udah terlalu banyak. Mau nyanyi tapi tenggorokan saya sakit teman. Gagal. Tak bisa saya. Asam lambung saya udah mulai sembuh sendiri, asam lambung saya. Asam lambung saya mulai sembuh, mulai enakan. Saya mau buat ini. Saya kemarin kan ada beli wallpaper dinding kan, wallpaper dinding. Jadi saya dinding saya ini kan pakai kalsiboard. Jadi takut gempa ke jadi enggak ini kan. Jadi saya beli wallpaper dinding, saya pakai online. Jadi saya tempel-tempel wallpapernya nih. Nih wallpapernya saya tempel-tempel. Jadi saya pakai wallpaper. Jadi dia kayak kayak awalnya putih gitu kan. Dia pun dasar putih. Jadi saya beli wallpaper. Jadi jadinya kayak gini nih. Jadi ini belum nih, ini masih berantakan nih teman-teman nih. Ini saya mau buat dapur di depan, nanti ini saya kasih pindah ke dapur di luar. Ini saya mau kasih wallpaper semua nih, wallpaper di belakang saya juga mau kasih wallpaper semuanya saya kasih wallpaper teman-teman. Ini beli berapa ya wallpaper murah, wallpaper 50.000 wallpaper kayak gini. Lagi tren ini. Terus dia dengan pelang-pelangnya kayak gitu kan. Saya beli 50.000. Jadi kemarin Cece saya ada kasih uang, ya udah saya beli wallpaper. Jadi ada Cece saya kan kasih uang. Ya udah saya beli, saya pakai kursi rotan. Saya beli Cece saya gak ada kasih uang, katanya bilang ini buat uang jajan. Oh, saya nggak bohong, saya bilang wah kesempatan saya ini saya beli wallpaper pasang di dinding kan lumayan kan kita pasang gitu kan bisa fresh mata kita kan bisa gitu kan. Jadi dia lampunya pakai lampu, saya buat lampu kecil, rumah saya kecil banget, rumah saya kecil tapi saya buat senyaman mungkin. Jadi itu lampunya saya pakai lampu downlight juga. Itu lampu downlight itu. Jadi kalau saya live kan agak cerah kan, dia pantulan sinarnya bagus. Iya,
ini dia punya plafon ini juga saya panggil orang, dia kerja sendiri plafonnya gitu. Ya. Plafonnya saya buat sendiri, plafonnya semuanya. Tapi ini nanti saya di belakang ini saya mau buat interior kayak yang itu, yang kayak ada wallpapernya. Jadi saya lagi pesan lagi wallpaper lagi. Awalnya saya pikir tes dulu kan. Saya tes, saya lihat ada wallpaper, wah ada wallpaper bagus. Ya. Umur berapa RK? 30. Masih muda saya, masih muda.